Aku mengaku bahwa apa saja yang kupelajari, semua yang ku ketahui, tidak ada artinya kecuali aku mendapat kasih karunia-Mu. Berbicara, Aba. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Berikan apa yang dunia tidak bisa berikan. Kami mau menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Silakan saudara duduk. Wow. Saya saudara sebagai gereja lokal sendiri yang kota di sini. Apakah kamu sepakat? Apakah kamu sudah paham? Apakah kamu ngalamin? Tema kalian bukan kayak judul film-film silat, bukan gitu kan? Abounding Grace. Kamu renungin dia enggak? Sebab gini, terlalu banyak kita memang mengaku Kristen, tapi sebenarnya itu agama. Kita enggak ngerti, gitu. Kita masih tetap berupaya dengan cara kita. Ya, itu kita upaya dengan cara kita. Natal baru saudara lewatin. Salah satu Injil yang saya suka karena dia nggak ambil referensi dari perjanjian lama. Lukas mencatat bahwa dia kasih pengumuman gini, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kata Tuhan yang ditulis di Lukas itu sebenarnya gini, kandungan di dalamnya bilang ini, hari ini telah lahir bagimu penguasa sistem. Itu Adonai, itu ada arti. Hari ini telah lahir bagimu penguasa sistem. Berarti 2000 tahun yang lalu sorga mengumumkan. Karena dunia sudah hidup 4000 tahun dengan sistem jatuh. Saya kasih nama sistem dunia. Manusia tuh gak usah diajarin dosa, sudah berdosa. Nah, waktu Yesus lahir itu pengumuman sorga. Hari ini lahir penguasa sistem. Nah, pertanyaannya kalau saudara suka belajar, cari tahu. Coba buka sejarah gereja. Apakah gereja hidup dengan sistem yang diumumkan itu? Artinya sistem kerajaan Allah dong. Atau gereja sedang sama aja, cuman bedanya pakai ayat gitu. Kita hidup caranya dunia, kepemimpinannya, cara kita jalanin gereja sama kayak perusahaan. Nah, akhirnya saudara yang di dalam ini beribadah semuanya, tapi ini kayak kita kayak narkoba, kamu minum narkoba, keluar dari sini waras lagi, kayak dunia lagi. Sadar lagi di luar, udah kayak dunia lagi. Cara kamu bisnis, cara kamu memilih keputusan, semua sama. Nanti kita teriak bilang Tuhan tidak adil, kenapa gini, kenapa? Loh, kita memilih hidup dengan sistem yang sama dengan dunia yang sudah jatuh. Begitu salah kita bilang Tuhan yang gak perhatiin. Nah, kalau kamu dewasa gak ditentukan dari usia ya. Kamu bertumbuh secara usia. Tapi kamu childish secara spirit, bisa. Ini tentang pilihan. Nah, saya suka dengan judul ini karena saya 30 tahun mengembalakan di Ambon. Gitu. Tahun ini saya masuk ke tahun 71, jadi kemarin itu ulang tahun ke-30, saya 70. Jadi kalau digabung 100 lah kira-kira gitu kan. Nah gitu. Ya. Nah, maksud saya yang saya mau bilang ini gini. Ternyata saya perlu definisi ulang semua yang saya pernah ngajar. Karena korbannya umat. Saya sih so tahu aja khotbah di depan.
yang denger ini loh. Bayangin. Bukan hebat. Itu sebabnya waktu ulang tahun kami di Ambon, saya nggak bicara pencapaian. Saya nggak akan ngomong tentang pencapaian. So tahu loh. Gitu. Ya. 3.000 jemaat yang saya pimpin. Bayangin kalau saya salah, belok semua kan. Ah itu jadi ya saya perlu definisi ulang kembali. Ini udah bener nggak sih? Ini udah nggak bener. Nah sekarang saya coba lihat apa yang kalian kasih tema. Itu buat saya wow. Gini, Tuhan sayang sama kita semuanya. Nggak ada gereja hebat lebih. Enggak. Jangan dengar yang gitu-gitu. Hamba Tuhan ini enggak. Saya 2 hari lalu enggak cengeng. Justru karena sekarang hidup dalam Tuhan cengeng banyak banget gitu loh. Ini terharu, ini nangis. Ini pemain wayang. Dia lagi ambil wayangnya, lagi main-main, lagi ngomong ke peran si ini, peran ini. Mendadak jatuh. Jatuh tuh wayang-wayangnya semuanya. Pas dia mati. Artinya gini, sedetik kemudian itu misteri buat kamu. Siapa tahu ini hari terakhir lo lihat matahari. Pertanyaan saya gini, benar gak kamu kenal Tuhan sih? Yang lalu kamu gak bisa ulang. Udah. Yang ke depan, misteri buat kamu. Maksudnya gini, benar gak sih kita kenal Tuhan? Atau supaya kesannya bagus aja. Kalau kan dibilang gak bertuhan gak enak kan. Kamu ngomong Tuhan, kamu nyanyi. Tapi waktu kamu memilih banyak hal dalam hidup ini, kamu gak libatkan Tuhan. Kamu pakai sense kamu, pakai naluri kamu. Kamu pengusaha, kamu punya naluri bisnis. Kamu punya, jago. Lu pikir ini dan benar. Apa yang kamu pikir benar. Kenapa? Karena itu udah dialami atau dijalani bertahun-tahun. Itu sudah jadi kebiasaan. Kamu feeling ini jadi semua. Itu naluri. Saya bilang naluri bisnis gitu. Nah, sebagai orang percaya, untuk kamu tanya Tuhan tuh kayak, udah biasa. Gue udah tahu yang kayak gini. Itu dia. Berarti kita belum sampai di situ. Nah saya nggak coba bawa tema yang lain atau ngomong gurih. Saya tenggelam dengan judul yang kalian punya. Apa sih grace, kasih karunia? Kasih karunia itu nggak adil. Kok dia diberkati, gue enggak, itu dia. Itu memang nggak adil. Cari aja sendiri yang adil. Dan itu satu arah. Kasih karunia satu arah. Dia gak butuh usaha kamu. Nah yang saya takut ibadah kita masih pakai cara berusaha supaya Tuhan senang. Kita bikin macam-macam yang di depan ini apa sebenarnya? Mau usaha supaya Tuhan senang, benar. Gitu, gak apa-apa. Kalau lo gak suka kan habis ini gue pulang. Ya. Jadi saya kasih judul hari ini mempertebal tema kalian, yaitu penilaian kembali tentang berita terbesar dan terbaik di seluruh kehidupan alam semesta ini. Kayak yang saya mendefinisi ulang kekristenan saya, sehingga saya punya penilaian terbaik gitu tentang berita yang paling penting dalam hidup saya. Apa itu? Kalau saya pakai pertanyaan ini, kebutuhan apa sih yang paling dasar dari semuanya? Begitu saudara mulai bernafas, bertumbuh, ada kebutuhan yang paling dasar adalah adanya seorang penyelamat untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa.
Apa arti dosa? Dosa artinya miss the mark, melenceng dari sasaran. Jadi waktu kamu jalanin hidup melenceng, itu dosa. Kamu sedang berdosa, kamu sedang hidup dalam dosa. Nah, satu kebutuhan dasar adalah kita bertemu, kita memiliki, kita mengalami satu pribadi penyelamat yang bebaskan saya dari keterikatan, bukan terikat, perbudakan. Saya diperbudak tiap hari dari salah ke salah, salah ke salah, salah ke salah. Itu dia. Keterikatan pada apa? Bergantung pada diri sendiri. Itu keterikatan. Saya bisa sebut itu berhala. Apa? Mobil bisa berhala. Rumah, karir, posisi itu bisa berhala. Nah, kita jadi budak itu. Waktu orang usik situ kamu marah. Tapi nanti minggu di gereja nyanyi. Tapi masih ada ikatan. Gitu. Tahu enggak? Ada satu kebutuhan yang tidak pernah hilang. Seumur kita bernafas. Kita butuh dia. Nah, jadi judul saudara, Abundant Grace, bukan keren loh. Jangan. Alami enggak? Kamu alami enggak? Waktu kamu alami, kamu akan berbeda. Tahu enggak kalau kamu bilang Abundant Grace berarti gini. Sejak kamu alami, sejak kamu mengakui, nasib berhenti. Enggak ada nasib buat kamu. Oh, dia anak haram. Enggak ada itu. Dia anak haram, enggak ada. Ma bapak lu yang haram, lu enggak. Lu enggak haram. Kalau lu ngerti Abundant Grace. Karena begini, begitu saya masih hidup berarti yang punya langit dan bumi laut mengizinkan saya hidup. Lihat itu. Pikirin baik-baik. Kolose 1:12. Ya. Kolose 1:12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Sepotong ini dulu. Ini kapan? Nanti hari Minggu baru ngucap syukur. Senin sampai Sabtu ngapain? Apa yang kita ucapin? Nah, semua ini yang menentukan gini. Seberapa dalam sih kamu kenal dia? Kamu butuh dia? Apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kamu mesti jawab. Ucapan syukur bukan tentang bentuk. Ucapan syukur itu tentang hidup, gaya hidup kamu. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu. Lihat gitu. Kamu gak bikin apa-apa. Dia melayakkan kamu untuk mendapat bagian. Wow. Dalam apa yang ditentukan. Kamu dapat bagian dalam apa yang sorga tentukan. Kira-kira itu. Kamu dapat bagian dalam apa yang dia Tuhan tentukan. Untuk orang-orang kudus. Pelan-pelan. Kamu rasa ada perbedaan gak? Berarti ada orang gak kudus? Iya. Nah sekarang kalau saya bilang gini. Kamu orang kudus. Kamu mau percaya gak? Masa sih Pak? Nah itu roh-roh amasya itu lu mesti tengking. Kamu memang gak bisa kudus. Dengan cara apapun kamu gak bisa kudus. Kesalehan manusia seperti kain lara. Yesaya menulis. Apa kain lara? Kain yang dipakai untuk membersihkan kusta. Itu kesalehan manusia. Kalau kamu pikir kamu bisa kudus dengan cara kamu, kita gak ada bedanya sama agama lain. Tapi kamu dikuduskan. Nah makanya Paulus bilang kepada kalian orang-orang kudus. Jadi apa yang menentukan kamu berani percaya kamu orang kudus? Yaitu pilihan kamu untuk percaya dan bergantung kepada dia yang kudus. Cuman itu. Gak ada yang lain. Bukan karena lu baca Alkitab Tuhan tambah sayang. Dia sudah sayang. Jadi kalau kamu gak baca ya lu gak sayang Tuhan. Udah. Lu gak butuh dia kan. Tuhan gak bisa berhenti mengasihi kamu. Gak bisa. Dia Tuhan yang mengasihi.
Nah ini penting. Tapi sorry to say memang gereja sudah banyak salah ngajar. Sehingga gereja pakai ketakutan untuk bawa orang taat. Hasilnya kamu taat cuman karena takut. Bukan karena kasih. Itu yang cacat. Begitu kamu aman lu gak taat lagi. Selama lu takut lu taat. Lihat itu. Wow. Dalam bagian yang ditentukan untuk orang kudus. Di dalam kerajaan terang. Lihat itu. Jadi saya dan saudara, kita tidak perlu membuat nilai untuk diri kita. Mencari lebih banyak, berusaha lebih banyak, cari persetujuan dari siapapun. Gak perlu. Gak perlu. Siapa sih yang paling banyak pakai topeng? Saya yang jawab, pendeta. Makanya jemaatnya munafik semua. Selama pendetanya pakai topeng. Seakan-akan saya lebih kudus dari kamu. Kita tidak perlu membuat satu nilai supaya orang. Enggak. Be witness bukan bersaksi. Menjadi saksi. Artinya gini, orang nonton. Kita ditonton oleh dunia ini. Kenapa? Sebab dalam Kristus kamu dan saya sudah layak. Sudah. Kamu dan saya sudah memenuhi syarat bukan karena kamu buat ini. Bukan. Ini luas loh kalau kejelasin ini. Gini. Ini mental. Ini yang dibangun di gereja. Kamu kerja ya. Kamu melayani, ya, kamu semua pelayanan. Saya mau tanya, emang Tuhan butuh lo pelayanan? Emang Tuhan butuh kamu kerja di gereja? Berarti kamu punya pemahaman ini, Tuhan itu bos, ada karyawannya. Mari saya bilang, dia Allah sempurna, dia nggak butuh bantuan apapun. No, dia nggak butuh bantuan apapun. Lalu kenapa dong Bapak bekerja buat? Nah ini dia. Dirubah. Adalah kehormatan terbesar. Kalau saya boleh ambil aktivitas ini. Bukan karena Tuhan butuh. Emang Tuhan bisa disogok? Nah sekarang kamu yang harus tanya. Selama ini Tuhan itu bos. Kamu karyawan. Atau dia Bapak, kamu anak. Dari sini menentukan ke depannya kamu. Bisa nggak anak buat salah? Sangat bisa dong. Terus diusir sama bapaknya. Bilang, bapak yang jahat aja nggak kasih ular kalau anaknya minta daging. Itu Alkitab bilang. Apalagi bapak mau di sorga. Tapi ini dia. Ada satu distorsi dalam perjalanan iman kamu yang kamu seperti, jadi Tuhan itu bos. Akhirnya lu munafik, pura-pura sopan padahal kamu lagi kecewa. Boleh nggak anak? Papa kenapa gini sih? Boleh nggak? Itu bukan kurang ajar, itu kejujuran. Bayangin kalau kamu pulang kantor, terus anakmu, selamat siang Pak, silakan masuk Pak. Ini sakit, bawa ke dokter. Nah, mari, saya ini mumpung ini awal tahun. Bisa nggak ini saudara pegang? Kamu mau sama dunia atau kamu mau lihat ini? Wah ini judul mahal yang saudara sedang kasih ini. Lihat itu. Surat Kolose itu satu surat yang sedang membuka mata kita untuk penilaian kembali. Dari apa saja, segala sesuatu yang sudah kita miliki dalam Kristus. Itu surat Kolose. Surat Kolose kalau saya bikin satu kalimat kayak gini. Ini surat tentang pengharapan surgawi dan kemuliaan. Itu surat Kolose. Di buku mana lo dapat? Siapa yang bisa janji ini? Teman baik kamu juga bisa tinggalin kamu.
Ada sahabat atau teman lah, teman saya yang 1 tahun diopname di rumah sakit di Singapura. Setahun. Gila, berapa miliar tuh habis tuh. Anaknya cuma telepon. Yang luar biasanya gini, saya buat janji dengan 1 orang di Bandung. Tiba-tiba janji itu dia batalin karena dia sakit. Justru karena dia batalin, hari yang sama ada 1 anak telepon, "Om, ke rumah dong, kayaknya papa udah gak ada iman." Saya datang ke rumahnya. Dia cuma buka baju, sini besetan dari dokter, operasi yang penyakitnya apa dokter gak tahu. Untuk itu 1 tahun dia di rumah sakit. Waktu saya duduk, terus saya dalam hati saya dapat satu pengertian ini. Untuk hanya dia, Tuhan batalin janji saya di Bandung. Berarti yang hebat bukan Chris, yang hebat dia. Untuk dia, Tuhan batalin. Saya punya perjanjian. Bayangin, Tuhan sayang banget. Terus kita ngobrol, dia curahin isi hatinya. Habis uang. Sampai dia bilang buat anak-anaknya dia kumpul. Yang penting papa gak tinggalin utang buat kalian. Kalau papa mati, papa tunggu kalian di Yerusalem baru. Kita nangis sama-sama. Lalu dia buka perasaan dia. "Pak Kris, sahabat saya tinggalin saya." Saya langsung bilang, "Itu bukan sahabat, Pak. Itu bukan sahabat. Dia bersahabat dengan uang kamu." Inilah hidup. Kamu butuh satu pribadi yang bisa selamatkan kamu dari semua ini. Surat Kolose sedang kasih harapan ini buat saudara. Dan semua gak ada hubungannya dengan kemampuan kita untuk bisa menang lah. Gak ada. Semua itu pekerjaan Kristus. Jadi kalau kita berperang yang kita bilang spiritual warfare, kamu gak berperang untuk menang, lu penghina abis. Lu bisa menang. Kamu berperang dari kemenangan. Yesus sudah menang. Kenapa lu mesti? Yesus sudah kalahkan maut. Kok lu merasa lebih hebat dari Yesus? Mau tengking apa sih? Gitu. Ngerti gak? Posisi ini yang lu mesti tahu. Kamu bisa bikin apa? Hei, kita manusia berdosa. Bayi di dalam perut tidak usah diajarkan dosa. Dia sudah berdosa. Makanya disebut manusia dosa. Dosa bukan karena kamu membunuh, mencuri, bukan. Kamu gak bikin apa-apa pun dosa. Jadi bukan perbuatan. Alkitab bilang, jika kamu tahu bahwa kamu harus mengasihi dan kamu gak mengasihi, kamu berdosa. Ayo. Bisa. Kamu bisa benar. Ayo, saya tantang. Oh, jadi apa? Kristus yang bikin semuanya untuk kita. Jadi sekarang yang kita buat aja, ngikut dia. Berserah, itu aja. Itu kamu gak mau. Gampang banget ya, yang gampang aja lo gak mau, apalagi yang susah. Dikasih yang gampang aja gak mau. Lihat itu. Kolose 1 ayat 13. Iya, lihat baik. Telah, stop di sini. Telah, bukan akan. Telah. Ia besar Tuhan. Telah, bukan nanti. Kalau lu bagus, kalau lu enggak, telah. Lihat itu. Melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kok lu bantu-bantu Tuhan lagi ikut-ikut lepasin? Kok heran banget. Ini yang bilang distorsi. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Setelah lepas apa? Memindahkan kita. Kamu bisa bikin ini. Dia pindahin kamu ke dalam kerajaan anaknya. Cuman dia yang bisa pindahin. Usaha apa yang kamu bikin? Ngasih duit. Kalau bisa berarti gue bisa beli kapling di sorga. Bayangin.
Bayangin. Tolong di-cut, jangan direkam berapa menit ini. Dengar. Di luar Yesus, semua Tuhan adalah Tuhan yang menuntut. Selamat. Gitu. Bisa. Baik. Nggak baik, mati lu. Jadi keselamatan di depan apa di belakang? Di depan. Di depan. Kristus sudah mati selagi kamu dalam dosa. Sudah selamat, baru kamu buat baik. Nggak baik, tapi udah selamat. Baik lagi, baik. Salah lagi, udah selamat. Dari depan udah selamat. Ini yang saya bilang, saya sendiri, saya perlu ulang kekristenan saya. Karena korbannya umat nanti. Kira, ia telah melepaskan kita. Ayat 14, di dalam Dia kita memiliki, bahayanya, penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ini karya Kristus. Semua nih kalau saudara bikin cuman apa? Coba manifestasi dari rasa syukur, bukan berusaha supaya dikasihi. Wah, ini sihir kalau kita kayak gitu. Wow. Pergumulan kita sampai hari ini itu kayak dalam ayat 12, Efesus 6 ayat 12. Tadi Kolose, sekarang Efesus 6. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ayo, lalu kamu melawan apa? Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat. Kamu mau pakai apa? Mau pakai peluru apa? Mau pakai minyak apa? Minyak kayu putih, minyak jelantah, minyak apa lo mau pakai? Mau pakai apa? Gila kan? Kita ngalamin tipuan banyak banget. Gitu. Ini peperangan kita. Tapi makanya saya bilang tadi, yang kita perlu buat cuma gini. Duduk berdiri di posisi yang Tuhan sudah menang. Coba itu. Disinilah identitas saya. Ini lebih akurat, ini lebih dalam tentang siapa kamu. Kalau kamu tahu siapa kamu. Gini, kita gambar Allah. Ini dari Adam dulu ya. Apa alasan Tuhan bikin Adam? Iya, gue sendirian, gue sepi, bikin manusia yuk. Ya ampun. Bisa ada nggak yang nolong kita? Malaikat kurang nih, kita bikin deh manusia. Itu lemah banget Tuhan. Tahu nggak apa keputusan? Baca kejadian. Marilah kita buat mereka seperti kita. Malaikat nggak seperti Tuhan. Malaikat hanya makhluk kudus. Manusia itu God's image. Nah, makanya lu ditebus. Kenapa? Supaya kembali menjadi gambar Tuhan. Begitu. Kalau yang sederhana aja kamu nggak, bagaimana yang sulit-sulit? Tapi kita suka yang sulit. Itu musuh yang bikin. Kamu mesti buat 5 hal. Nanti Tuhan berkenan. Baru 4,5 mati. Langsung. Gak berkenan loh. Goblok banget kan kalau kita jadi Kristen yang begitu. Berusaha jogok Tuhan. Berusaha dapat perkenanan Tuhan melalui perbuatan. Saya buat baik.
karena Tuhan sudah baik untuk saya. Beda. Saya buat baik supaya Tuhan sayang. Wah, itu kacau. Kacau. Tuhan gak bilang akulah jalan dan kebaikan. Baik dan benar beda. Lu korupsi terus bantu panti asuhan, lu baik. Tapi gak benar. Tuhan bilang akulah jalan dan kebenaran, bukan kebaikan. Baik gak benar, tapi benar pasti baik. Nah, ini penting banget. Ini penting banget. Ya. Jadi benar saya bersyukur, saya tidak layak menerima itu benar. Tapi satu hal, cuman satu, Tuhan bikin ini semua supaya saya kembali kepada identitas saya, awal rencana Tuhan waktu dia buat manusia. Kita ditebus supaya kita kembali seperti Adam, bahkan apa yang Adam belum buat. Itu lihat, itu peta besarnya. Keren gak? Keren gak? Oke, kalau saya pilih kalimat apa ya? Siapa Adam? Adam God representative. Wow. Dibilang gini, kepadamu kuberikan rahasia yang malaikat pun tidak tahu. Waduh. Nah, kalau kamu ngerti ini, jadi identitas saudara bukan di pangkat, posisi, uang, kekayaan. Itu bukan, itu dunia punya. Makanya kita kenal nama status sosial. Enggak. Identitas kamu adalah in Christ. Saya ciptaan baru di dalam Kristus. Itu identitasmu. Wow. Kemerdekaan yang Yesus berikan bukan kemerdekaan dari rasa sakit yang sekarang ini. Bukan. Ini peperangan saya. Kalau tadi saya duduk cerita. Ini peperangan saya bertahun-tahun. Kemerdekaan dari mana? Pahit. Ambisi, marah. Ketakutan. Benci. Mengasihani diri sendiri. Itu saya dimerdekakan. Saya gak aman dengan Tuhan. Saya takut orang lain ambil. Itu semua. Itu jahat. Kenapa kamu goyang jadi pemimpin? Waktu Tuhan kasih kepercayaan, kamu pemimpin. Di sini, kepemimpin tuh kayak gini nih. Ini, kamu pegangnya gini. Karena lu takut diambil. Makanya waktu ini diambil, lu sakit. Harusnya pemimpin ini gini, kamu pegangnya gini. Ambil. Silakan. Saya punya Tuhan kok. Bertahun-tahun saya perang dengan diri saya karena kepemimpinan saya pegang keras-keras. Ini gue pilihan Tuhan, tapi gue takut orang lain ambil. Makanya waktu dia ambil sakit. Sebenarnya saya cuma ngomong Tuhan, saya nggak kenal Tuhan. Khotbah di depan, sampai saya kenal, saya bilang ambil. Sebab ini pemberian. Yang penting Tuhannya nggak lepas dari gue. Tuhan yang ngasih saya ini, dia gak lepas saya. Hari ini saya bisa merdeka, saya bisa ngomong seperti ini. Karena saya buat ini. Saya gak gini lagi. Coba lihat. Ini tuh, sudah tahu abandon grace itu ini dia yang kita ngomong. Hanya Injil yang dapat membebaskan kita dari semua tekanan perbudakan. Ingin bela diri, takut diganggu. Kalau benar ada Yesus, coba aja. Lu ganggu gua, ganggu Yesus. Jadi saya gak perlu takut kan. Ini yang dibilang kemerdekaan sejati yang dari Allah. Hanya Injil satu-satunya hal yang cukup besar untuk memuaskan kerinduan kita. Bukan cuma sesaat. Dalam dan kekal. Cuman Injil. Cuman Injil. Semua yang lahir udah cacat kan. Kita tahu itu. Kolose 1:21. Juga kamu, waduh, yang dulu
yang dahulu hidup jauh dari Allah. Oke? Dan yang memusuhinya. Benar banget. Dalam hati, dalam pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Lihat itu. Ini bukan masalah ketidakacuhan. Ini soalnya kalau saudara baca ini kita punya permusuhan langsung dengan Tuhan. Itu kita. Ini kondisi universal manusia. Kita nggak mau Tuhan ikut campur dalam urusan kita. Ini sudah urusan pribadi. Kan duit gua, kerjaan gua. Mungkin ngomongnya nggak gitu, tapi dalam prakteknya kita gitu. Udah Tuhan, tinggalin gue sendiri. Kira-kira gitu kan? Tahu nggak kesombongan? Kesombongan kayak induk ayam yang di bawahnya seluruh dosa apa saja sedang ditetaskan. Berarti sombong itu jenderalnya, bosnya dari segala dosa. Sombong. Di bawahnya itu seluruh dosa apapun ditetaskan. Mulai dari kesombongan. Wow. Kembali ke Kolose 1 ayat yang ke-19. Kolose 1. Karena seluruh kepenuhan Allah. Masuk bisa nggak? Muat nggak? Kamu bisa nampung nggak? Seluruh kepenuhan Allah. Seberapa ukurannya? Takarannya seberapa? Berkenan diam di dalam dia. Terus ayat 20. Tadi ayat 19, sekarang ayat 20. Dan oleh dia ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara masih ingat waktu saya ngajar tabut perjanjian. Terdiri dari dua bagian, kotak dan tutup. Kotak terbuat dari dua benda, kayu dan emas. Kayu menggambarkan keilahian Yesus yang turun menjadi sama dengan manusia berdosa sekalipun dia tidak berdosa. Itu kayu. Lalu emas yang melapisnya itu bicara keilahian Yesus. Jadi Tuhan turun sebagai manusia tapi sebenarnya dia Tuhan dilapis emas. Itu untuk bikin kotak aja. Lalu di dalam kotak itu saya kasih tahu ada 3 benda kan. Saya pernah kajar saudara. Ada 2 log batu, tongkat Harun, dan mana, buli-buli emas yang isinya mana. Kita pikir hebat, itu 3 itu sedang bicara pelanggaran manusia. Jadi dari awal manusia itu kayak gitu. 2 log batu bicara manusia melanggar seluruh hukumnya. Mereka bilang buat Musa, lu aja deh yang ketemu Tuhan, jangan kita nanti mati. Tapi nanti Tuhan suruh apa aja kita bikin deh. Betul dia bikin, nggak ada satupun. Begitu Musa turun dari gunung, mereka sedang menyembah lembu emas. Hari itu 3.000 orang mati. Itu 2 log batu. Tongkat Harun, pemberontakan Israel terhadap kepemimpinan yang Tuhan pilih. Mereka nggak suka Harun. Terus Tuhan gini, sorry saya memang emosi waktu itu pilih dia. Ada nggak yang lain di sini? Ada Pak Ahmad di sini, Pak Teddy. Ya, lu kira Tuhan kayak gitu? Dia bilang Harun, lempar tongkatmu. Begitu Harun lempar tongkatnya bertunas. Satu bangsa sujud langsung. Lihat keajaiban itu. Pemberontakan. Yang ketiga, mana? Apa mana? Makanannya malaikat. Mereka berontak terhadap pemeliharaan Tuhan. 40 tahun dikasih makannya gak pernah sakit. Budak loh, makan mana dari sorga. Nah, 3
Tiga-tiga itu Tuhan bilang masukin ke dalam kotak itu. Kita nyembah. Salah, itu dosa pemberontakanmu yang di dalam kotak itu. Lalu Tuhan bilang tutup. Nah, tutup itu namanya tutup pendamaian. Bedanya di sini tuh pendamaian. Gak ada benda lain selain emas. Emas murni ditempa. Apa ditempa? Itu gambar daripada Yesus yang murni ditempa, diludah, bilang gini, manusia tidak suka memandangnya karena begitu buruk rupanya. Ya, saya mencatat. Itu untuk tutup pelanggaranmu, tutupnya itu emas murni yang ditempa. Ditutup. Saya simpulkan, sejak perjanjian lama Tuhan bilang gini, saya gak suka lihat pelanggaran manusia, tutup. Ditutup pakai, siapa yang tutup? Yesus. Itu perjanjian lama, ini kan bayangan, ini simbolik. Jadi waktu Yesus lihat ke bawah, dia nggak lihat pelanggaran, dia lihat Yesus. Kamu di dalam Kristus dan Kristus di dalam Allah. Berarti Allah lihat kamu, dia lihat Yesus yang bungkus kamu. Ini abundant grace. Nggak adil kasih karunia itu. Memang tidak adil. Ini pelacur kok diberkati. Itu dia. Nggak adil. Kalau Tuhan bikin adil, lu udah mampus dari dulu. Udah mati lu mau. Kalau Tuhan pakai keadilan. Mari gue bilang grace. Ini contoh paling sederhana. Peraturan rumah tangga kamu lah. Kamu pulang malam, mabok, ngaco. Mama bilang ini, kurang ajar kamu, bikin malu keluarga. Tidur di luar. Gak usah masuk ke sini. Itu peraturan di rumahmu. Kamu tidur di luar. Kamu belum tidur, baru nangis. Papamu keluar. Sayang, mama gak salah. Kamu bikin malu. Sudah, kamu masuk tidur, papa yang tidur di luar. Itu grace. Ini loh, kamu lihat, ini. Mama gak salah, kamu memang bikin malu. Sudah, ya, masuk, kamu yang tidur. Papa ganti kamu tidur di luar. Ada gak Tuhan yang kayak gitu? Saya bilang, semua Tuhan cuma menuntut. Grace itu bukan istilah di dunia, makanya asing buat kita. Itu memang istilah kerajaan Allah. Itu istilah kerajaan Allah. Oh, bayangin dia memperdamaikan segala sesuatu. Di mana-mana, bukan hanya sepotong-sepotong. Tahu nggak jangkauan pekerjaan Yesus yang sudah selesai? Yang sudah selesai. Sifatnya ini individu dan kosmik. Nggak main-main. Individu artinya buat setiap dan kosmik. Gini. Kamu hidup 10 tahun, 20, 70 tahun. Ada batasnya. Saya mau tanya. Emang Yesus ada umurnya? Waktu di dunia dia ada umurnya. Tuhan kenal waktu nggak? Dia kekal. Jadi Tuhan itu 1000 tahun lihatnya dari sini. Sudah 1000 tahun dia lihat. Oke. Tuhan yang kekal, dia lihat 1000 tahun begini. Kalau lu, waduh, masih segini, masih bisa hidup nggak bisa? Nah, kita hidup, kenapa? Karena waktu ada dosa, ada waktu. Tuhan yang batasi umur manusia itu 120. Ada di Alkitab. Jadi kalau bisa 100 itu udah hebat banget. Bayangin. Nah, bayangin. Mari saya lihat. Tuhan itu kekal. 1000 tahun dia lihatnya segini. Di ujung kekekalan apa coba? Penebusan. Itu grace. Dia Tuhan. Dia sayang kamu. Coba. Nggak mau lihat dampaknya dosa. Begitu dosa, binatang makan binatang. Dulu binatang nggak makan binatang. Dampaknya sampai ke binatang, sampai perubahan cuaca. Itu dampak dari dosa. Kamu bisa atur.
Kamu punya hikmat seperti apa sih? Jadi penebusan itu pribadi dan kosmik. Jadi saya mesti buat apa? Itu tadi bersyukur, percaya, bergantung itu. Nggak ada yang lain. Makanya saya bilang, akhirnya kalimat yang mengagumkan ini diekspresikan lewat seni, lewat musik, lewat lagu. Wow. Berkat penebusan mengalir. Gini, dosa manusia sebesar alam semesta, Pak. Ya. Tapi mau saya bilang, kasih karunia lebih luas dari alam semesta. Ini tahun baru. Keren banget. Kalian dapat judul ini. Ini senang membentuk, ini berdiri di sini. Tipuan atau, lu gak layak, tolak. Iya, kalau pakai ukuran itu gue gak layak. Tapi dia sudah mati buat saya. Saya anaknya. Pengakuan yang paling radikal harus kamu buat setiap detik tarikan napas gini. Jesus love me. Jesus love me. Jesus love me. Itu mesti jadi radikal untuk kamu ngomong. Lagi masak, lagi nyetir, lagi Jesus love me. Karena kasih pasti menang, nggak bisa kalah. Wow. Sedikit lagi. Karena cuman Yesus dan hanya Yesus sebagai pendamai yang agung. Kolose 3, 12 dan 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan. Artinya gini, lu bukan orang gampangan. Satu berapa, kalau borongan berapa? Nggak gitu. Kamu sebagai orang pilihan Allah. Maksudnya gini, begitu ada intimidasi, memang kamu buat salah. Begitu kamu buat salah, tetapi ayat ini tetap gini. Ini kamu bikin dosa, pasti kamu bikin dosa. Nggak mungkin kamu nggak bikin dosa. Pertanyaan gini, tuduhannya datang gini, Tuhan marah. Bener, lu udah ketemu Tuhan, kamu dengar dia marah? Terganggu lu hari ini, nyesel gue ke gereja nih hari ini. Siapa yang marah kamu? Hukum dosa namanya. Tuhan nonton. Kamu bikin dosa. Yang hukum kamu cuma ada dua. Hukum dosa. Pencuri datang untuk membunuh, mencuri, membinasakan. Karena waktu kamu bikin dosa, kamu buka celah. Tuhan gak marah. Bukan Tuhan senang lu bikin dosa, bukan. Itu konsekuensi yang kamu terima kalau kamu bikin dosa. Kamu buka celah, musuh masuk. Ini free will, saudara. Poin kita di sini. Yang hukum kamu namanya hukum dosa. Dia ajar. Memang itu hukum. Dia kasih bukti dong. Yang kedua, dirimu sendiri. Ya memang gua gak layak. Udah bunuh diri aja deh. Orang bunuh diri itu bukan berani, penakut. Nah Yesus cuma nunggu. Begitu kamu ulurkan tangan, wow. Oke, permata yang hilang dicari gak? Cari, sampai pakai lampu, cari. Anak yang hilang Tuhan cari gak? Enggak, dia tunggu. Lu mesti pulang sendiri. Kenapa? Ini free will. Wow. Karena itu kita sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, keren gak? Nah ini pesan buat lokal di sini, buat kita. Sudah sama-sama udah ngerti, yuk hidupin ini aja. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, ini aja, hidupin aja. Nggak usah yang lain, nggak usah. Ini aja dari tim worship, apa tadi, yang nari, leader. Coba praktekin aja. No judging, gak ada penghakiman di antara kita. Teman lu salah, nangis aja, peluk-peluk aja. Oke? Nah, dia gak butuh nasihat, dia udah tahu. Coba lu
mulai praktekin aja. Wih. Gila. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunlah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ini abandon grace. Di luar lu salah, sampah lu langsung. Tapi sekarang bukan di luar, di gereja lebih sampah lagi. Gereja sadis. Ada anak rohani saya antar saya ke airport. Saya mesti pulang ke Ambon, dia antar saya ke airport. Dia kerja. Terus dia cerita, Om, tadi di kantor saya debat sama bos. Wah Om, heboh banget Om. Terus kita debat. Ujung dari perdebatan itu, bos saya ngomong gini. Berarti cuma ada satu di sini. Saya belum ngerti bahasa kamu. Teman saya, anak rohani saya bilang gini, Om ini dunia profesional, keren Om. Dunia kerja profesional, kita debat udah tegang-tegang, buntutnya dia bilang gini. Berarti saya mesti ngerti bahasa kamu ya. Oke deh, saya belajar ngerti. Keren gak Om? Coba di gereja gua gini sama pendeta, dikutuk gua. Kamu lihat siapa yang lebih jahat? Mafia lebih kompak dari kita. Lihat ayat ini. Ampuni seorang, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Ini keren. Gak usah. Bosan mulu. Ini aja praktek. Ini aja. Tuh mulai sekarang. Awal tahun ini. Praktek. Yesus bukan mati untuk kris. Yesus mati sebagai kris. Yesus bukan mati untuk kamu, dia mati sebagai kamu. Itu, kamu bisa lihat, enggak ada ini di kampus-kampus, di bangku kuliah, enggak. Ini bilang, ini grace. Wow. Kalau kamu pernah dengar lagu Amazing Grace, kenapa di depannya ada amazing? Harus keajaiban kasih karunia. Wow, cuman itu. Kamu gak layak, memang lu gak layak. Makanya dia bilang satu arah, cuman satu arah. Waktu hubungan kita dipulihkan dengan Allah. Gak pernah terjadi dengan kita karena kamu coba naik ke Tuhan. Nah, Tuhan yang turun. Tim worship, mari naik. Apa jemaat di Korintus? Penyembah berhala, seks bebas. Paling berantakan. Tapi kalau kamu baca, karunia paling mau seperti air. Seperti itu di jemaat Korintus. Karunia seperti itu. Waktu Paulus tulis surat buat jemaat Korintus, dia sedang beritahu untuk apa yang mereka perlu tahu. Gak ada lain, hanya Yesus. Sehingga Paulus yang bilang gini, yang ku kehendaki bukan ingin jadi rasul lebih besar. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Wow. Padahal disiksa, menderita. Coba, semua rasul, mereka bukan tahu, mereka hidup di dalam kasih karunia, abundance, kekayaan kasih karunia. Mereka dibakar, disiksa, gak bercanda. Yakobus diseret pakai kuda. Yang satu ke arah sana, yang satu arah sini. Jadi pecah. Lo bayangin, apa yang bikin orang-orang mau mati kayak gitu? Mereka ngalamin grace. Kamu baca surat-surat Injil, kamu baca semuanya. Penulisnya begini. Dari Petrus, hamba Yesus Kristus. Hamba. Dia enggak bilang, dari Petrus yang pernah berjalan di atas air. Enggak, pendeta yang satu gitu. Baru doain orang pilek aja udah cerita kemana-mana. Dari Paulus, hamba Yesus Kristus. Dari Paulus, murid terbaik Gamaliel. Penulis kitab terbaik. Enggak ada itu. Hamba Yesus, semua. Kenapa? Wow. Surat-surat itu. Keren banget gak? Yuk,
awal tahun ini pulang dengan satu kesepakatan yang sengaja. Ayat-ayat yang tadi saudara dengar, pertama, saya di dalam Kristus. Saya lebih dari pemenang. Jesus love me. Udah, nggak ada yang lain, nggak. Begitu ada, enggak. Tapi lu nggak, tolak. Itu musuh. Memang kamu nggak sempurna, mau apa? Nah, kamu sih bilang, enggak. Dia tebus saya, mahal. Kamu ngakuin itu. Nah, setelah itu praktekin tadi. Kalau teman salah, udah, gua juga pernah salah, oke? Itu keren banget. Sampai di semua, nanti kamu lihat. Gema ini bukan dalam gedung, tapi sampai seluruh Jakarta kena. Gila. Ada gereja yang gila, udah belum? Nah, nanti lu yang gila kalau lu nggak ke situ. Apa? Wow. Yuk praktek. Nanti kamu lihat perubahan di rumahmu, perubahan di tempat kerjamu, perubahan. Kenapa? Orang lihat Yesus di dalam kita. Silakan. Dengar saja dulu. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Lihat saya bentar. Kamu kira ini siapa penulisnya? Pedagang budak. Dia bisa bikin lagu ini. Dia kerja sama pamannya, jadi pedagang budak. Ambil budak-budak dari India, dari Afrika, dia ambil, dibawa. Tahu apa yang dia buat? Dalam perjalanan di kapal itu, dia perkosa budak-budak. Dalam satu perjalanan, ada pendeta dalam kapal itu. Dan cerita tentang grace. Dia nangis. Bahkan gelombang besar bisa berhenti waktu dia berdoa. Begitu kapal itu mendarat di Inggris, dia tinggalin seluruh kapal dan paman-paman dia nggak mau. Dia pergi sama pendeta ini. Sepanjang hidupnya, John Newton namanya, dia cuma khotbah satu tema. Sepanjang hidupnya, Tuhan ada di tengah badai. Kamu jangan cuma nyimak. How sweet the sound. Grace itu indah, amazing. Itu udah katanya di muka amazing, keajaiban. How sweet. I'm a wretch, gua sampah. Diubahnya. Kamu lihat. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me.
unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My Chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. like a flood, seperti air bah. Itu kasih karunia seperti air bah. Amin. Kalau hari ini kamu sakit, kamu punya persoalan yang gak selesai, kamu punya kebencian, kamu mulai dengar, saya gak perlu tahu masalahmu. Angkat tanganmu, lelet, rasakan Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, aku katakan segala yang membuat kamu sakit, semua yang menghalangi kamu, selesai, sembuh, 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 sembuh. Sebuah beban, aku katakan lepas, lepas, lepas. Dalam nama Yesus.